Terakhir. Tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua. Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada Anda semua. Apa ini? Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang perumpamaan manusia ada 4. 1, orang-orang Muslim orang yang bukan Muslim dan tidak baca Quran itu seperti buah hangzolah. Kenapa? Karena baunya tidak ada dan juga tidak harum. Itu buah hangzolah. Ada orang Muslim yang baca Quran, maka seperti buah raihanah. Buah raihanah itu wangi tapi rasanya nggak enak. Itu adalah non Muslim yang baca Quran. Ada Muslim yang dia tidak baca Quran, seperti buah kurma, makan rasanya enak tapi nggak ada baunya. Muslim yang baca Quran, kata Rasul, seperti buah utruja. Apa itu buah utruja? Yang wanginya enak dan rasanya enak. Apa itu utruja? Jeruk. Pernah lihat buah jeruk? Wangi? Wangi. Rasanya enak? Itulah Muslim yang baca Quran. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube. Dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih menekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya minta maaf. Tapi jujur dari lubuk paling dalam saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video Pendeta Saifuddin Ibrahim menampar muka para kiai dan para ustaz yang selalu menjelekan kekristenan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci Roh Kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustaz kadron, apalagi ustaz kadron yang ngaku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam. Sebelum dia masuk Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah, tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waroni sama Ustaz Abdul Somad, hanya bisa berdakwah menggolol-olol Alkitab, bilang orang Kristen kafir. Saya senang dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Pencuri-pencuri uang negara ini harus dihabisin. Saudara-saudara, saya ambil judul lagi pada malam hari di Indonesia dan pagi di Amerika. Dimanapun Anda berada, ya salam. Selamat hari ke-7, hari ke-6 atau hari ke-7 tahun baru di manapun kita berada. Saya akan terus membungkus diri saya dengan firman Tuhan dan saya akan mempraktekkan, melakukan yang terbaik untuk menjaga harkat martabat saya sebagai nabi akhir zaman, nabi YouTube akhir zaman. Jadi nanti akan ada lagi nabi YouTube akhir zaman juga, enggak apa-apa. Saya tidak takut bersaing dengan nabi manapun dan saya tidak takut
ketinggalan zaman dengan nabi apapun. Kenapa? Karena nabi YouTube selalu update, selalu upgrade, otaknya selalu meningkat. Semangatnya walaupun sudah makin hari, makin tua, tidak pernah berubah. Menjadi semangat utama. Saudara-saudara, asiknya dalam perdebatan agama sekarang ini karena luar biasa ya, dunia internet dan kecerdasan internet sekarang ini membawa perubahan yang luar biasa. Mereka yang tidak menggaitkan diri ke internet, dia akan ketinggalan sendiri, tertinggal sendiri. Ya, seperti saya juga tertinggal. Ataupun begini ya, mungkin saya ini orang yang terlalu cepat lahir, sehingga nggak pandai main internet, kecanggihan dan sebagainya, terlalu cepat lahir. Ya, tapi nggak perlu disesali semuanya itu. Tadi malam, waktu Amerika saya membahas tentang fenomena Elia Miron dan bagaimana dampaknya terhadap Muslim bersatu untuk menghancurkan Elia Miron. Sekarang mereka nggak bisa, walaupun bersatu seluruh menteri Indonesia, seluruh majelis ulama Indonesia untuk melawan Saifuddin Ibrahim. Kenapa? Saya sudah ada di luar negeri. Haleluya. Tetapi anak-anak saya, keluarga saya, para apologet Kristen yang ada di Indonesia, hati-hati di dalam berbicara karena pengikut si buta huruf dari Gua Hiro itu akan marah besar karena nabinya diejek, kitab sucinya dihinakan, ulama-ulama mereka, habib-habib mereka, kiai-kiai mereka putus asa, putus akal, PA semuanya karena tidak bisa bertahan dari kecanggihan teknologi dan kepintaran nabi-nabi, nabi YouTube maksudnya. Oke, saudara-saudara, saya akan berbicara bagaimana rancangan Alkitab terhadap anak-anak muda. Bagaimana Daud mempersiapkan kelanjutan generasi yang akan datang. Nah, Indonesia ini belum akan mampu menjadi negara yang dewasa sebelum menempatkan anak muda pada porsi kebijakan, tempat, kursi yang pas untuk anak muda. Semua kiai belum, seperti Ma'ruf Amin itu, dia tetap menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia, padahal umurnya sudah 80 tahun lebih. Itu Ma'ruf. Itu contoh bahwa orang tua tidak mau memundurkan dirinya. Kenapa? Karena kebijakan kejahatan yang dia lakukan terus dilakukannya sampai mati. Pimpinan gereja sama, gereja tidak mau mundur sebelum mati. Ini bagaimana? Sudah jelas pikun, nggak mau memundurkan diri. Perhatikan anak muda. Baru muncul Gibran mencalonkan diri. Jadi saya mendukung Prabowo Gibran itu ya karena Gibran. Kalau bisa umur calon presiden dan wakil presiden itu ya 33 tahun. Seumur Yesus Kristus. Atau umur 30 tahun. 30 tahun sudah cukup untuk menjadi umur presiden dan wakil presiden. Jangan 40 tahun. 30 tahun, majukan 10 tahun ke depan. Supaya dia menjadi pensiun dari presiden umur 40.
Itu cukup. Ini jangan, undang-undang pemilu itu bukan kitab suci yang tidak bisa diubah. Ubah menjadi 30 tahun. Itu contoh. Nah, Gibran itu anak muda berbakat. Anak muda berbakat untuk memimpin Indonesia ke depan. Jangan lagi orang tua deh yang jadi calon. Apalagi seperti si Mahfud MD. Nggak usah jadi calon itu. Itu sudah pikun. Sudah kedaluarsa, sudah menyombongkan dirinya karena upaya-upaya dia selama menjadi menteri, anggota DPR, menjadi tangan kanan Soeharto waktu zaman itu. Sudah nggak laku lagi Pak Mahfud untuk jadi wakil presiden. Kenapa kebodohanmu, upayamu, prestasimu itu jeblok? Karena hukum di Indonesia dan pelaksanaannya itu nol besar. Nol besar. Tidak ada upaya hukum yang benar yang dilakukan oleh Mahfud MD. Bagaimana dengan Anies? Ya, saya nggak mau nyebut Anies deh. Nggak mau nyebut Anies. Saya nggak suka paslon Anies itu ya karena ada Aniesnya. Masa angin aja pakai KTP? Nanti semut juga pakai KTP. Ini apa maksud omongan orang ngelindur? Wes kowe iku ngelindur. Anies. Ya. Bagaimana reaksi kaum mu'alaf yang memang diciptakan, disengajakan oleh Tuhan untuk dikirim ke kaum muslim? Mu'alaf botol ini memang sengaja masuk Islam untuk mempercepat kehancuran Islam. Semua mu'alaf berbicara ngawur, membuka Alkitab, ada beberapa kata diputusin itu ya, seolah-olah lupa, ataupun menerawang kemana, ataupun si Nababan, si tambal ban, tukang tambal ban itu, si Nababan bilang bahwa Yesus datang membawa pedang katanya. Ini kan otaknya miring. Dia nggak membahas, dia nggak membaca dengan baik. Bawa pedang di situ tuh apa? Memang Yesus bawa pedang? Hei Nababan, dia debat dengan saya waktu itu di Bandung. Oh begini katanya. Ya ampun. Begitulah para mu'alaf dikirim untuk masuk Islam, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Oke. Ini si Dr. Kainama yang nggak punya malu, katanya dulu pendeta, dia S2-nya di mana, S3-nya di Haifa, di Israel katanya. Dia belajar begini katanya. Bahwa di Laut Mati itu nggak ada dokumen Laut Mati itu katanya. Laut Mati itu apa saja yang masuk ke dalam, bukan di Laut Matinya, di gua di samping Laut Mati itu, bukan di Laut Mati. Tapi saya nggak tahu, yang penting ada wajah dia, Saudaraku muslimin wal muslimat, insya Allah keluarga kita nggak ada yang jadi Kristen ya, kita jaga ya. Jahat orang Kristen, beneran, bukan fitnah. Lu liatin aja ntar. Bagaimanapun dia adalah teman saya juga. Iya. Dia orang yang multi talenta. Dan beliau juga secara luar biasa menguasai semua angka not balok. Dia pintar sekali. Luar biasa. Orang ini cerdas sekali, pintar. Agus and Mega itu
duet vokalis terhebat. Jadi sih nggak malu ya Kainama itu ya, sudah dibongkar si ini si itu, dia mengatakan bahwa dia adalah dulu pendeta apa Kainama, kain bangkai Kainama begitu. Nah, tetapi orang Islam senang, jangankan omongan Kainama, Nabi Muhammad yang naik ke langit, Isra Mi'raj, nunggang kuda berwajah perempuan bersama Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lebih daripada 1000 mil. Dipercaya oleh Muslim. Dongeng kayak begitu. Apalagi cuman omongan si Kainama, si kain-kain kayak begini. Percaya. Dan percaya sekali dengan siksaan kubur. Iya. Bagaimana otak waras dengan kecanggihan teknologi sekarang ini untuk melakukan pengecekan, untuk melakukan review, benarkah ada siksaan kubur? Siapa yang bisa menjamin ada siksaan kubur? Tapi percaya, namanya otak Muslim itu yakin untuk mengambil sholat naik ke langit itu, dengan kecepatan bersama Jibril naik ke langit, saudara-saudara. Dan di sana masuk ke Sidratil Muntaha, tahta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad masuk sendiri, itu masuk sendiri, lalu bertemu langsung dengan Allah katanya. Jibril dan Buraq di luar, entah di luar di mana maksudnya itu, ada di luar. Lalu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattaibatu. Lalu dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipercaya dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, dengan memadukan semua pengetahuan dan ilmu, apakah mungkin Muhammad gombal gambul si nabi pedofil itu masuk ke tempat Maha Kudus? Masuk akal enggak? Woi Muslim, hei Ma'ruf Amin, hei Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Tarjih Muhammadiyah, pimpinan Syuriah NU, masuk akal enggak? Oke, enggak masuk akal. Sama dengan Yesus naik ke langit, oke, enggak masuk akal. Terserah. Tetapi kita bandingkan antara Alkitab, kewarasan ajaran Alkitab dan kewarasan ajaran Al-Quran. Mana yang lebih waras? Timbang-timbang. Oke, pengajaran etika antara Al-Quran dengan Alkitab, mana yang lebih beretika? Oke, negara-negara yang dimana Muslim mayoritas dengan negara-negara yang Kristen mayoritas, mana yang lebih tentram, yang lebih ayem, damai, mana yang enak? Kalau kita berada di negara-negara itu, ayo jawab. Ini kewarasan ini diperlukan, saudara-saudara. Nah, Elia Miron, mana nih Elia Miron ini? Elia Miron. Saya di mana tadi malam ini?
Ini kan Saya meminta Kementerian Agama untuk mereformasi kitab suci mereka. Hal ini merupakan kesalahan dalam daya tangkap, di mana saya meminta Kementerian Agama untuk melakukan reformasi agar ayat-ayat Injil tidak dimasukkan ke dalam tafsir keyakinan agama tertentu. Isma ya Sya'di katanya. Dengarkanlah saudaraku ya orang Israel, bangsaku. Al-Maula ilahuna huwa Allahu ahad. Kul huwallahu ahad. Katakan olehmu Allah ahad, 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 Allah ahad. Lalu di ayat 32-nya disebutkan wala ilaha illallah. Lalu beliau Isa alaihissalam atau Jesus Christ ini yang dibilang berbeda ini ternyata melakukan sholat di tengah malam. Saya meminta Kementerian Agama untuk mereformasi kitab suci mereka. Hal ini merupakan kesalahan dalam daya. iya. Jadi Elia Miron meminta kepada Departemen Agama di dalam mengambil rujukan seolah-olah Al-Quran itu direkomendasi oleh Alkitab dengan mengutip ayat-ayat Injil di dalam penjelasan Al-Quran. Weh, Nabi Plukusuntur, gara-gara lo dunia ini kacau. Rohmu tidak akan nyaman selama akan muncul orang-orang yang membandingkan dan belajar lebih dalam tentang Al-Quran dan Alkitab. Betapa bangsatnya ajaran kamu. Maaf. Aduh, salah lagi. Padahal tadi malam saya sudah berjanji tidak akan mengatakan kata Plukusuntur, gombal gambul, nabi pedofil, nggak akan saya ucapkan itu, nabi nekrofil, nabi cabulullah, nabi bejatullah, nggak akan saya katakan. Masih terucap di hari ke-7 ini, hari ke-7 tahun baru. Nggak boleh. Diriku nggak boleh ngata-ngatain orang yang sudah mati. Loh, kalau begitu ngata-ngatain orang yang hidup, boleh dong? Ya. Salah lagi. Semua salah. Ya, tapi apa boleh buat, saking kesalnya saya ini terhadap ketidakwarasan bangsa Indonesia yang beragama Plukusuntur. Nah, ketemu lagi deh Plukusuntur. Haleluya. Aduh. Elia Miron. Nanti kamu kan jelas omongan Elia Miron ini. Elia Miron itu ngomongnya jelas sekali, saudara. Supaya Departemen Agama merevisi, memperbaiki pemahaman. Si Kainama, Allah, Yesus Kristus itu doa tengah malam. La ilaha illallah. Yesus tidak pernah mengatakan nama Allah itu. Tidak pernah dalam ucapan Yesus untuk menyebutkan la ilaha illallah itu. Allah itu gak dikenal di dalam agama Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Maka sebagai Nabi Tuhan, Mesias yang berbahasa manusia, dalam bahasa Ibrani waktu itu tidak menyebutkan Allah SWT. Dengar baik-baik ya Kainama ya, jangan bodoh banget. Jangan terlalu bodoh. Jangan terlalu banyak berbohong, muka pucat karena darah berkurang. Jangan bohong. Para mu'alaf. Ya. Nah, sekarang ini saya bangga sekali dengan Elia Miron. Dengan Elia Miron yang memang luar biasa. Saya terharu dengan kepandaian dan kecerdasan kamu, Elia Miron. Maju terus
Ya, anakku maju terus di dalam menyampaikan kebenaran. Urusan mati itu kecil. Urusan ditangkap itu udah biasa. Di dalam Alkitab itu tertulis 365 kali kata-kata jangan takut. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. 365 kali. Berarti setiap hari kita harus menasihatkan diri kita, jangan takut. Jangan takut kelaparan, jangan takut binatang buas, jangan takut sama polisi, jangan takut bersalah, jangan takut melakukan kegiatan, jangan takut apa saja, pokoknya jangan takut. Nah, saya sudah mencontohkan itu, jangan takut itu. Dan ternyata Tuhan membawa saya ke Amerika. Seperti Tuhan memindahkan Bani Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, ke negara Israel hari ini. Kira-kira sama seperti itu. Saya harus dipindahkan dari Indonesia ke Amerika dengan cara yang ajaib, dengan cara yang nggak masuk di akal saya. Padahal pelayanan saya harus di Indonesia. Dampak pelayanan saya itu di Indonesia. Saya bisa keliling dari satu tempat dan ke tempat yang lain. Saya bisa mengumpulkan dana yang banyak untuk orang-orang fakir miskin, untuk membangun tempat-tempat pelatihan, tempat-tempat rumah-rumah murtadin. Sudah banyak tanah-tanah yang sudah dikasihkan kepada saya. Orang percaya semua. Tapi sekarang di Amerika, rupanya saya lebih fokus untuk membongkar kebobrokan ajaran agama yang dianggap suci. Nabi bobrok yang dianggap suci. Ya, ini fenomena anak muda. Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 21. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas mereka, ke atas manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Akan bernubuat. Jadi anak-anak muda ini bisa bernubuat. Elia Mirong ini dengan umur yang sangat muda, ini melampaui pendeta-pendeta hebat. Kecerdasannya, keluasan fahamannya. Dan dia sudah menyusun itu berarti skema pembicaraannya. Kok begitu lancar dia berpikir, berbicara. Melebihi pendeta-pendeta besar. Apalagi ini dunia apologetika. Dunia debat lewat YouTube. Lewat internet. Bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Ini luar biasa, artinya kecerdasan yang luar biasa yang dimiliki anak ini. Sama dengan Gibran juga. Bisa mengalahkan Mahfud MD. Bisa mengalahkan si Plukus Suntur Imin. Itu luar biasa kecanggihannya. Lalu dituduh, itu di kupingnya itu ada yang bisik-bisikin. Lewat iPhone-nya, headset pikirnya itu. Ada saja kebodohan bangsa ini
untuk ngata-ngatain. Wah, itu campur tangan bapaknya untuk mengubah pasal pemilu. Nggak apa-apa diubah. Terserah dia presiden. Apa urusannya? Dia presiden, dia bebas untuk tangkap itu Pak Jokowi, orang-orang yang ini, yang protes itu. Presidennya raja sekaligus, biarin aja. Apa? Untuk memperbaiki, untuk menyadarkan bangsa Indonesia yang sudah terlalu lama dicekoi oleh ajaran Arab. Jadinya sarap. Ayat 19, dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bukan nama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bikin sakit telinga, polusi suara. Orang maunya tenang, lu ribut. Untuk apa? Pakai toa. Pakai WA saja, WA, grup WA Masjid Al-Furqan. Gitu. Ini sudah jam 12 ini. Nggak usah hayya 'alas shalah. Manggil, mari kita sholat. Pakai WA. Turunkan semua toa di masjid di seluruh Indonesia. Ini zaman sudah canggih. Masih pakai kentongan. Tong 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 tong. Dum. Itu kalau saya ingat di kampung saya. Musola yang dibangun oleh almarhum ayah saya. Tong 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 tong. Dum. Teng terenteng terenteng. Tung tung. Yang rame lagi itu kalau Idul Fitri. Tung tang, tung dung dung tang, tung dung tung dung dung tang. Apa enggak gila itu? Gila. Bikin stres. Kan sudah punya HP. Bilang aja jemaat yang nggak punya HP nggak boleh berjemaat. Karena ibadah kita pakai WA. Bukan dengan Allah Akbar pakai toa. Kalaupun ada lagu, ada nyanyi, di dalam ruangan tertutup. Nggak pantas lagi bangsa Indonesia pakai toa. Abi nanti perusahaan toa bangkrut. Ya, nggak bakal bangkrut zaman sekarang ini. Saya minta kepada Menteri Agama untuk menurunkan toa di seluruh masjid di seluruh Indonesia. Sekali-kali, ya udahlah taatlah kali ini. Kalau permintaan saya menghapus 300 ayat Al-Quran gak direspon oleh Menteri Agama, udahlah toa aja, toa. Jadi inilah yang disebut fenomena anak muda. Elia Miran, saya bangga dengan kamu. Mikana, saya bangga dengan kamu. Kecerdasan anak-anak muda ini. Biarlah yang tua itu tenggelam bersama matahari. Kalau saya kan masih muda.
karena bela anak muda. Titus 2 ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah, yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Hei Miran, jangan ada yang menganggap engkau muda, tapi lakukanlah yang kebaikan. Hei Gibran, jangan ada orang yang menganggap, yang merendahkan engkau. Matius 18 ayat 10 dan 11. Ingatlah, jangan ada yang menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajahku, Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi jangan sampai ada generasi dari Indonesia ini hilang karena kebodohan hukum, kebodohan para penghujat, kebodohan para koruptor yang memaksakan diri untuk mengambil uang negara seperti Amin Rais, seperti Anies Baswedan. Itu pencuri semua. Sudah lama mati itu si Anies itu. Tapi begitu kuatnya kejahatan politik di Indonesia ini. Ulangan 7 ayat 21 sampai 23. Janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Jadi anak-anak muda jangan beri kesempatan kepada orang tua untuk memimpin, untuk menguasai legislatif, untuk menguasai tempat-tempat terhormat yang mestinya didudukan para raja, tetapi diduduki oleh para pencuri uang negara. Mereka akan segera punah. Ya, saya berharap Gibran akan bisa menjawab semua yang diharapkan khutbah-khutbah saya. Karena Pak Prabowo dan timnya berjanji, kalau dia menang, saya kembali ke Indonesia. Ya, bebas. Ya, bebas. Orang tua yang menjadi muda, Saifuddin Ibrahim, Nabi akhir zaman, karena dari YouTube. Lanjut. Apa kata Petrus 4? 1 Petrus 4, 15 dan 16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi walaupun kami muda, kalian anak-anak muda, dengar baik-baik khutbah saya. Ya. Jika kalian menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Berapa orang pendeta masuk penjara bersama saya? Karena inilah, karena itulah. Bahkan ada sudah masuk penjara, sekarang masuk penjara lagi.
Si Yesaya itu. Ada Yesaya namanya, anak buah saya dalam penjara. Nipu lagi, dia nipu. Setelah keluar penjara dia nipu lagi saya. Nipu ya, tipuan kecil. Dia nipu saya 15 juta. Dia menggadekan motornya kepada saya. Surat motornya dia curi, saya taruh di atas ini. Ini Yesaya ini. Pangyabudi, Pengyali, apa siapa namanya? Karena dia dalam penjara lagi. Si Yesaya pernah saya bawa ke Bali, nyetir bersama gitu. Yesaya ini, tolong kalau dia keluar lagi, ini penipu besar itu si Yesaya ini. Ya tahulah saudara-saudara, saya sudah diingatkan oleh Pak Gilbert. Itu hati-hati dengan si Yesaya itu. Tapi saya ya biarin aja lah. Sudah baik ini. Matius 10 ayat 26 sampai 28. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yesus ini mengajarkan perumpamaan yang jelas, nyata. Apa yang tersembunyi nanti akan dibuka. Ya nanti sekarang saya buka sedikit-sedikit. Pendeta-pendeta yang menipu saya. Seperti si pendeta yang di Kalibata City itu. Lupa lagi. Oh, Yosua Tewu. Yosua Tewu itu. Hanya karena 200 juta. Ini lu berani ngomong nih ya. Nggak mau lu bayar nih ya. Nggak mau kata dia. Nggak mau kata dia. Ya udah saya bongkar. Janda-janda yang dia tidurin saya bongkar. Ayo ngomong kamu, ngomong. Masih banyak yang mau ngomong. Nanti nggak boleh. Orang saya kenal semua. Suami istri itu saya kenal, si Yosua Tewu. Akan terbuka, saudara-saudara. Kalau saya mah sudah dibuka-buka sama orang. Nggak masalah. Saya tetap lurus di dalam penyampaian saya. Dan saya tetap dalam persahabatan yang kokoh. Karena iman kepada Kristus. Jadi janganlah takut terhadap mereka. Ya, jangan takut. Matius 10 ayat 26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka karena tidak ada sesuatu pun ya yang tidak akan dibongkar. Yoel 2 ayat 28 sampai 30. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat
dan di bumi, di langit, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Makanya jangan takut. Kalau untuk keselamatan anak muda yang akan datang, keturunan kita yang akan datang, kita harus ngomong. Lu punya anak maupun tidak, ngomong. Makanya saya nggak takut untuk ngomong itu. Walaupun berakibat kepada keluarga saya dan keluarga anak saya juga. Betapa malunya anak saya. Karena punya ayah seperti pemberani seperti saya. Apalagi menyeberang agama. Mungkin anak-anak saya akan dibully. Oh ini ya anak Saifuddin Ibrahim. Kalau anak saya nggak bertobat, ataupun kalau anak saya bertobat, ini luar biasa ini penginjilan di Indonesia. Karena anak saya lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi. Ini luar biasa. Yesaya 9 ayat 16-18. Sebab itu Tuhan tidak bersuka cita karena teruna-teruna mereka. Anak-anak muda muslim itu Tuhan tidak perlu bersuka cita. Dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat. Dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut. Dan tangannya masih terancung. Sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput. Lalu membakar belukar di hutan sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu dan bangsa itu menjadi makanan api, seorang pun. Skim tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang maha besar dan maha dahsyat. Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya, ayo coba ketiklah, katakan Yesus maha besar, Yesus maha besar, bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah. Sekali Yesus tetap, Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini, saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 10.000 per puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yap, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10.000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus.
Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI, 04210103420566, dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.